Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganusa Maulida. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang imunisasi PPI dan imunisasi non-PPI. Tujuan dari pemberian imunisasi itu sendiri adalah upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jika nantinya suatu saat terpajan oleh penyakit tersebut, maka seseorang tersebut tidak sakit atau mengalami sakit ringan. Cara kerja imunisasi itu sendiri yaitu memberikan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan dan kemudian akan membentuk antibodi. Antibodi yang sudah diimunisasi nantinya akan menyebabkan seseorang tidak terkena imunisasi dasar itu sendiri yaitu suatu program pemerintah yang diberikan kepada bayi baru lahir, yaitu imunisasi HB sampai umur 9 bulan sebagai sistem imunitas si bayi, yaitu antara umur 0 sampai 12 bulan supaya si bayi terhindar dari penyakit. Jadwal untuk melakukan imunisasi, yaitu yang pertama 0 sampai 7 hari si kecil mendapatkan imunisasi hepatitis B. Kemudian pada usia 1 bulan mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Kemudian pada usia 2 bulan si bayi mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV1 dan polio 2. Kemudian pada usia 3 bulan bayi mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV2 dan polio 3. Kemudian pada usia 4 bulan si bayi mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV3, polio 4, IPV atau poliovirus. Dan yang terakhir pada usia 9 bulan mendapatkan imunisasi campak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam imunisasi. Yang pertama yaitu tentang imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B yaitu imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan hati, kemudian kegagalan pada hati, dan juga bisa menyebabkan kanker hati. Selanjutnya pengertian dari imunisasi polio. Diberikannya imunisasi polio itu sendiri untuk melindungi tubuh dari penyakit poliomielitis atau penyakit polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai atau pada lengan yang mengalami penyakit polio itu sendiri. Polio itu sendiri merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus di dalam saluran pencernaan dan tenggorokan. Selanjutnya ada imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Diberikannya imunisasi BCG pada bayi dapat mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Selanjutnya ada imunisasi DPT, HB, HIV. Imunisasi DPT, HB, HIV ini yaitu diberikan untuk mencegah 6 penyakit, yaitu ada penyakit difteri, pertusis, tetanus, kemudian ada penyakit hepatitis B, serta penyakit pneumonia atau peradangan pada paru-paru, penyakit meningitis, peradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh
Kemudian juga ada imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini yaitu imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa pelindungan seseorang. Kemudian kapan sih dilakukannya imunisasi lanjutan? Yaitu jadwal imunisasi lanjutan pada balita yaitu pada usia 8 bulan itu diberikan imunisasi lanjutan DPT, HB, HIV. Kemudian setelah usia 24 bulan imunisasi lanjutan diberikan imunisasi campak. Kemudian pada anak usia balita dan prasekolah pada kelas 1 SD ini diberikan imunisasi DT dan campak. Kemudian pada kelas 2 SD ini diberikan imunisasi TD, dan pada kelas 3 SD diberikan imunisasi TD. Selain imunisasi lanjutan juga ada imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Itu juga bisa melindungi dari penyakit menular yaitu seperti vaksin MMR, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, dan juga rotavirus. Terus apa sih pengertian imunisasi MMR? Yaitu MMR itu diberikan untuk mencegah penyakit campak, gondok, dan juga rubella. Yaitu diberikan pada usia 15 bulan dan diberikan kedua kalinya pada anak berusia 6 tahun. Dengan catatan, jika belum menderita penyakit campak di usia 9 bulan, maka bisa diberikan pada usia 12 bulan. Kemudian ada imunisasi tentang tifoid, yaitu imunisasi tifoid ini diberikan untuk mencegah masuknya bakteri, yaitu untuk mencegah masuknya bakteri Salmonella typhi ke dalam tubuh manusia. Bakteri ini bisa membawa penyakit seperti demam tifoid atau tipes, yaitu diberikan pada usia di atas 2 tahun dan diberikan berulang pada usia 3 tahun. Dengan catatan ada 2 jenis cara vaksinasi, yaitu secara oral atau diminum, dan juga bisa melalui jarum disuntikan. Tifoid oral diberikan pada anak di atas usia 6 tahun. Kemudian juga ada imunisasi varicella. Imunisasi varicella ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air, yaitu diberikan pada usia di atas 5 tahun. Selain imunisasi varicella, juga ada imunisasi hepatitis A. Imunisasi hepatitis A ini diberikan untuk mencegah masuknya virus hepatitis A di dalam tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit hati. Dan imunisasi hepatitis A ini diberikan pada usia di atas 2 tahun. Dilakukan 2 kali dengan interval 6-12 bulan. Selanjutnya ada imunisasi influenza. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah masuknya beberapa jenis virus influenza di dalam tubuh manusia. Imunisasi influenza ini diberikan sekali dalam setahun pada usia 6
dan dapat diberikan oleh orang dewasa juga. Dengan catatan, bagi anak yang sudah berusia di atas 2 tahun, vaksin dapat diberikan dalam bentuk semprotan melalui saluran pernapas. PCV ini diberikan untuk mencegah masuknya bakteri pneumococcus di dalam tubuh manusia, yaitu bakteri ini bisa membawa penyakit seperti meningitis, pneumonia, dan infeksi telinga. Imunisasi ini diberikan pada anak usia 2, 4, 6 bulan serta antara 12 sampai 15 bulan. Kemudian dengan catatan diberikan vaksin tersebut, dengan catatan diberikan imunisasi PCV ini, yaitu berikan vaksin ini bila belum memberikannya ketika bayi di atas 1 tahun. Vaksin PCV ini hanya diberikan 2 kali saja dengan interval 2 bulan. Jika usia anak sudah 2-5 tahun, PCV ini hanya diberikan 1 kali saja. Terus selanjutnya ada imunisasi rotavirus. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah terjadinya diare yang disebarkan oleh virus rotavirus. Diberikan pada usia 10 minggu dan 14 minggu. Terima kasih. Berikut tadi beberapa penjelasan tentang imunisasi yang harus diberikan kepada seseorang untuk membentuk antibodi agar terhindar dari penyakit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.